Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bupati Umar Ahmad. Bang, Tubaba itu hari ini sudah menggelar KBM atau kegiatan belajar mengajar tatap muka. Sebagai ketua Satgas, eh, apakah protokol kesehatan itu di setiap level tingkatan sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten itu sudah terpenuhi atau memang eh, hari ini ada mekanisme-mekanisme yang Satgas persiapkan sehingga pendidikan ini bisa berjalan tapi KBM juga tetap aman gitu. Ya. Sejak awal pandemi, kami itu mungkin salah satu-satunya bahkan kabupaten di Provinsi Lampung yang tetap menggelar pendidikan tatap Tatap muka. muka. Jadi walaupun dulu itu kan karena belum ada peraturan yang begitu Ya. ketat sehingga ya hanya kebijakan kami yang bolehlah di sekolah ini karena kami melihat bahwa ketika orang ini juga tidak dikumpulkan, anak-anak peserta didik ini juga tidak di rumah, tidak diisolasi, benar juga. Jadi ya Oh, kenapa enggak aja ya gitu loh. lebih Yang baik ya penting protokol kesehatannya kita jaga. jaga. Nah, kecuali untuk sekolah-sekolah yang misalnya gini, ada begitu kita mendeteksi ada orang tua dari peserta didik ini yang terkena COVID. Terkena COVID. Dan sehingga kita ngambil kebijakan bahwa sekolah tempat si anak ini sekolah ini terpaksa harus kita tutup sementara. Tutup sementara ya. Nah, begitu di periode sudah masuk di 2021 ini, Vaksin berjalan. bukan vaksin berjalan. Waktu itu Ada peningkatan. peningkatan di semua seluruh Indonesia sehingga agak kondisinya seperti agak gawat darurat sehingga kami harus mengikuti semua prosedur yang ada di nasional. Walaupun pada saat dibuka ya kita akan cepat buka itu lagi gitu. Nah, tapi setiap sekolah ini memang harus memiliki satgas untuk penanganan protokol kesehatan. Kesehatannya. Jadi sebelum masuk memang mereka diperiksa dan dipastikan mereka dengan suhu tubuh yang normal. Terus kemudian karena ruang-ruang kelas kami juga kan tidak ada yang AC terbuka. Oh ya. Dan peserta didiknya juga tidak terlalu padat di setiap kelasnya sehingga ini dibuka. Dan yang sekolah juga hanya lingkungan-lingkungan sekitar kan. Ya. Kan kalau di kota kan mungkin yang sekolah di sekolah yang ada di titik tertentu yang alamat tempat tinggalnya di berpuluh-puluh kilometer dari tempat itu. Kalau di Tubaba kan kalau dia di sekolahnya di titik A, warganya sekitar itu aja kan. Jadi sudah terdeteksi sejak awal mereka ini aman. Aman gitu. ya. Karena ya walaupun mereka di luar kita ngomong nggak tatap muka ya kita juga anak-anak itu juga masih masih jalan juga. Yang mandi di sungai juga masih mandi di sungai itu ya. Jadi ya, lebih baik kalau mereka tetap di sekolah ya ini bisa dikondisikan. Kan, Nah soal ini Bang, karena memang beberapa daerah itu juga kan menerapkan daring ya, belajar dalam jaringan. Sinyal internet sendiri di Tubaba itu saat ini bagus atau memang sudah ada investor yang datang ke situ untuk supaya sinyal jaringan internet di situ bagus? Karena ini kaitannya juga dengan pendidikan kan. Nah itu juga yang jadi masalah di Tubaba karena infrastruktur langit yang ada di Tubaba itu belum begitu baik. Ya hanya untuk mengatasi persoalan seperti ini ya kita masih cukup walaupun tidak seperti yang diharapkan sesungguhnya kita belajar melalui online ini. Kan. Tapi untuk kepentingan belajar mengajar kita bisa dilaksanakan. Soal vaksin, Bang Bupati, Presiden Jokowi itu sudah mendeklar bahwa Juli nanti per hari 1 juta vaksin. Kesiapan logistik di Tubaba sendiri saat ini sejauh apa untuk bisa memenuhi instruksi Presiden itu? Karena kan setiap daerah menyumbangkan katakanlah vaksinasi per hari itu sekian. Di Tubaba sendiri seperti apa sih Bang? Kan vaksin ini kan murni dari pemerintah pusat. Kita hanya mengirimkan data siapa aja orang yang akan divaksin. Datanya kita kirimkan terus vaksinnya
yang dikirimkan. Nah, tugas pemerintah daerah ini mempersiapkan vaksinatornya. Oke. Nah, petugas di Tubaba sangat siap. Hanya kendala hari ini, kami sampai dengan hari ini dari data yang kami kirimkan itu hanya baru terpenuhi 84%-nya. Nah, tapi kami bergerak cepat menyurati lagi bahwa kebutuhan vaksin terhadap target yang ditargetkan oleh pemerintah pusat ini untuk dikirimkan vaksinnya. Jadi saya kira realistis itu karena kemarin ketika prosentase kami masih kecil, bekerja sama dengan Polri, kami juga membuka tempat-tempat untuk jadi vaksin ya. Vaksinator lapak-lapak vaksin. Iya, lapak-lapak vaksinator ini yang menjemput bola ya. Jemput bola. Jadi semua yang kayak pelayan publik, terus kemudian guru-guru sekolah ini yang bekerja di bidang kesehatan ini sudah selesai. Nah, sekarang lagi proses di lansia. Walaupun kita juga sering menemukan ya karena mungkin kesimpang siuran informasi tentang COVID, ada orang yang yakin mau divaksin, ada yang memang nggak usah lagi lah, nggak usah divaksin lagi. Bang, abang ini kan alumni pertanian, mantan gubernur BEM, artinya sudah banyak posisi strategis yang abang duduki, mulai dari kampus. Lantas konsep pembangunan seperti apa yang abang persiapkan di masa pandemi ini sehingga aktivitas ekonomi itu tetap berjalan tapi masyarakat tetap produktif? Saya kira kalau di Tubaba ini masih berjalan dengan normal dan itu tadi kami itu kan berbasis pertanian terus karena banyak hal yang mengajarkan warga Tubaba. Jadi mulai dari pandemi, kemudian lemahnya harga komoditi. Jadi harga komoditi singkong juga turun, karet juga turun, sehingga mereka kan harus bertahan hidup. Ya. Karena mereka terbiasa dengan pendapatan X rupiah, terus menjadi X minus. Ini mereka harus kreatif, bikin usaha-usaha baru, yang sehingga pendapatan mereka ini harus menjadi X lagi. Nah, pertumbuhan UMKM di Tubaba itu sangat tinggi. Bahkan saya lihat datanya, prosentase pertumbuhan ya, bukan jumlah, itu sangat tinggi di Provinsi Lampung. Karena mungkin mereka dipaksa oleh alam harus berbuat kreatif. Nah, tugas-tugas pemerintah, kami menyediakan ruang-ruang kreativitas itu. Dan artinya ketika mereka sudah berproduksi, kami juga punya tugas bagaimana bisa ada tempat untuk terjadinya transaksi itu. Transaksi itu ya. Dan orang lebih tahu bahwa di Tubaba itu ada ini, ada ini, ada itu. Oke, baik pemirsa, sebenarnya masih sangat banyak dan masih sangat menarik yang bisa kita bedah, tapi karena waktu maka kita harus akhiri diskusi Coffee Talk kita hari ini. Nanti kita akan berjumpa lagi dalam Coffee Talk edisi selanjutnya dan juga berbincang dengan para narasumber yang tentunya juga sangat berkompeten. Pemirsa, ingat tetap patuhi protokol kesehatan 5M sehingga kita tetap produktif dan aman COVID. Terima kasih. Amin.